Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini dengan tema Allah tetap menyediakan kepuasan. Saya bacakan Bilangan pasal 27 ayat 12 dan 13 berkata demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun abangmu dahulu. Bilangan 27 ayat 12 dan 13. Biasanya seseorang akan merasa puas bila hasil perjuangannya dihargai sepantasnya. Misalnya, tim Thomas Cup Indonesia disambut dengan gegap gempita ketika membawa pulang Piala Thomas Cup tahun 2002. Saya percaya bagi tim Piala Thomas ini menjadi momen yang sangat membanggakan dan tak terlupakan. Dan sejak saat itu, Indonesia belum pernah lagi membawa Piala Thomas pulang ke Indonesia sampai hari ini. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, masih ingat janji Tuhan kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka mereka. Tuhan memberitahukan kepada Musa bahwa tanah Kanaan itu tanah yang subur, berlimpah susu dan madunya. Itu di dalam Keluaran pasal 3 ayat 8. Di dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan, ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang Tuhan buat melalui Musa. Sebagai misal, membelah laut Teberau, Keluaran 14:21. Air pahit menjadi manis, Keluaran 15:25. Bukit batu dipukul mengeluarkan air, Keluaran 17 ayatnya yang ke-6. Namun juga Tuhan memberikan kesempatan kepada Musa untuk melihat ada begitu banyak kesulitan-kesulitan, secara khusus yang ditimbulkan oleh umat Israel sendiri. Umat Israel kerap kali bersungut-sungut kepada Musa, teristimewa kepada Tuhan. Dan hal ini membuat Musa menjadi kesal dan marah. Dan pada peristiwa pertengkaran umat Israel dengan Musa ketika tidak ada air di dalam Bilangan pasal 20 ayat 2 dan 3, Tuhan memerintahkan kepada Musa cukup mengatakan kepada bukit batu itu untuk mengeluarkan air. Di dalam Bilangan 20 ayat 8. Tetapi karena Musa marah kepada umat Israel, Musa memukul 2 kali bukit batu itu. Di dalam Bilangan 20 ayatnya yang ke-11. Saudara tahu apa akibatnya? Akibatnya Tuhan tidak mengizinkan Musa dan Harun masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Bilangan 20 ayat 13. Namun saudara, kasih Tuhan kepada Musa begitu besar. Musa tetap menjadi pribadi yang disayangi Tuhan. Tuhan tidak ingin merampas sukacita Musa. Tuhan tetap memberikan kepuasan kepada Musa. Sekalipun Musa tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan, tetapi Tuhan memberi kesempatan kepada Musa memandang negeri Kanaan itu yang diberikan Tuhan kepada umat Israel itu melalui gunung Abarim, seperti di dalam Bilangan 27 ayat 12 dan 13 yang kita baca tadi. Saudara-saudara, dari peristiwa kehidupan Musa ini sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah, janganlah kita menjadi penyebab orang lain mendapatkan masalah, apalagi mendapatkan hukuman Tuhan. Seperti orang-orang Israel menyebabkan Musa mendapatkan hukuman dari Tuhan. Yang kedua, sesulit apapun permasalahan kita yang kita hadapi, kita harus tetap taat kepada perintah Tuhan. Jangan karena kita kesal, lalu akhirnya kita melanggar perintah Tuhan seperti Musa. Yang ketiga, dalam pelayanan kita, jika kita dapati ada hal-hal yang kita alami tidak seperti apa yang kita harapkan, tetap sabar, sebab Tuhan tetap akan menyediakan kepuasan buat kehidupan kita. Mungkin pada kali berikutnya, atau mungkin bukan di sini, tetapi di hadapan Tuhan nanti kita mendapatkan kepuasan. Yang keempat, yang terakhir, ketika Tuhan menghukum kita karena kesalahan kita, tetaplah yakin bahwa Tuhan tetap beranugerah kepada kita. Tuhan tetap menyatakan kebaikannya kepada kita. Terimalah itu sebagai sebuah pengalaman di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami menaikkan pujian syukur kepadamu. Buat hari ini melalui pengalaman kehidupan Musa, Tuhan memberikan kami satu pelajaran penting,
supaya kami jangan menjadi penyebab orang lain menjadi masalah atau dihukum Tuhan. Biarlah ya Tuhan, ketika kami mengalami kesulitan apapun di dalam hidup kami, mau hidup pelayanan kami tetap tenang dan kami tetap taat kepada perintah Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, supaya ketika kami tidak mendapatkan apa yang kami harapkan di dalam dunia ini, atau apa yang kami kerjakan, tetaplah kami bersabar bahwa Tuhan tetap beranugerah. Tuhan pasti akan memberikan kepuasan kepada kami. Dan biarlah ya Tuhan, ketika Tuhan memberikan suatu hukuman mungkin buat kami, ajari kami untuk tetap percaya bahwa Tuhan tetap memberikan anugerahnya kepada kami. Ya Tuhan, terima kasih, kami ingin hidup menyenangkan Tuhan, dan hidup kami senantiasa boleh memuliakan nama Tuhan. Pimpin bimbing kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Berkati apa yang kami kerjakan, dan tuntun kami supaya kami selalu memuliakan nama Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin.